Hai semua, gue Wasa. To the point aja ya, soal spek yakinnya gue sih teman-teman pasti udah nyari tahu duluan deh soal handphone ini, ya kan? Prosesor itu pakai Snapdragon 8 Gen 1, udah pasti bisa ngelibas semua game Android saat ini. Terus juga RAM-nya 12 GB plus expandable juga 3 GB secara default. Dan storage-nya 256 GB yang gue pegang ini. Gue ngetes Core Antutu dapat hampir 950 ribuan. Geekbench 5-nya juga gede nih, baik single ataupun multi-core-nya. Dah, syarat buat nyebut handphone ini handphone kenceng udah masuk kriteria banget. Nah, gue bilang Poco F4 GT ini tuh lebih enak ketimbang ROG Phone. Selain harganya yang lebih terjangkau adalah soal experience-nya. Nih ya, gue jabarin. Yang pertama, gue nggak nemuin iklan-iklan serame di Xiaomi 12 series kemarin. Malah Poco ini tuh bisa gue bilang lebih aman dari iklan-iklan. Kedua, adanya tombol trigger L1 R1 yang jauh lebih enak ketimbang Assistive Touch di ROG Phone 5. Soalnya yang ini kan bentukannya fisik, keren juga gitu loh. Buat ngaktifinnya tuh tinggal digeser aja slider kayak begini yang ada di sampingnya. Terus juga bisa dimodif-modif juga buat jadi fungsi lain dari handphonenya. Ketiga, posisi speakernya ini tuh cerdas menurut gue. Kalau kita pegang posisinya landscape kayak gini tuh nggak ada ketutupan sama jari sama sekali guys. Aman sentosa pokoknya. Buat keluaran suaranya emang nggak detail, tapi kenceng aja suaranya dan nggak pecah kalau volumenya kita maksimalin. Keempat yaitu soal pengecasannya dan daya tahan baterainya. Wah ini juara sih. Kita tuh dapat kepala charger 120 watt di dalam paket penjualannya. Kabelnya juga unik nih karena ujung Type-C-nya bentukannya tuh L kayak begini. Baterainya 4700 mAh dan ngecasnya tuh gila sih. Gue ngetes ngecas dari 1% cuma butuh waktu 29 menit aja buat nyampe full. Bahkan ngecas 10 menit itu nyampe 80% guys. Gokil ya. Tapi dengan syarat boost charging speednya itu dinyalain. Impactnya adalah pas ngecas itu akan agak panas dan baiknya sih kalau menurut gue jangan ditinggal. Tungguin aja bentar, ntar juga handphonenya penuh kok. Nah buat pengecasan kayak begini menurut gue lebih bener sih ketimbang ROG ya. Balik lagi nih, ROG Phone itu kan ngasih slot Type-C yang ada di sampingnya sini. Jadi kita ngecasnya itu ya tangan lebih enak pada saat kita lagi main game ya. Cuma ya itu menurut gue salah sih ya, kalau ngecas aja jangan sambil dimainin. Ya kalau di handphone ini kan enak gitu loh, ngecasnya tuh sebentar. Jadi ditinggal aja dulu gitu gamenya udahan mainnya dan ya udah colok aja dulu, ngecas bentaran udah langsung keisinya banyak. Nah terus buat SOT-nya juga juara sih. Gue ngetes tuh dapat hampir 11 jam dengan pemakaian refresh rate-nya itu konstan ya, 120 Hz terus-terusan. Kebayang kalau misalkan kita taruhnya di posisi auto refresh rate-nya itu bisa bakalan lebih irit lagi sih. Ditambah lagi soal suhunya, ini kalau kita main game yang berat kan pastinya juga panas. Nah tapi handphone ini tuh cepet dingin ya guys, soalnya ada teknologi liquid cooling 3.0-nya. Tapi kalau ditanya soal minusnya ya ada sih pastinya. Kalau menurut gue pribadi sayangnya ini tuh nggak ada jack audio 3,5 mm. Seandainya ada makin lengkap sih. Lanjut lagi ke soal layarnya, ini tuh gedenya 6,67 inch. Layarnya juga AMOLED 120 Hz, tapi gue ngeliatnya standar-standar aja sih. Terangnya ya maksudnya ya, kalau di bawah terik sinar matahari langsung gitu loh. Kalau di dalam ruangan sih ya caem, bagus banget layarnya. Terus yang gue suka lagi ini tuh dari layarnya tuh flat guys. Jadi gampang nih buat teman-teman kalau pengen ganti anti goresnya. Walau ini tuh udah dikasih sih dari bawaannya. Cuma ya kalau teman-teman nanti mau ganti ke tempered glass jadinya lebih gampang. By the way, layarnya ini tuh kita dikasih perlindungan Corning Gorilla Glass Victus, oke? Fingerprintnya ada di samping, bukan di dalam layar. Terus ada infrared blaster juga di bagian atas, ada NFC juga. Punya rating IP53 juga, tahan debu dan ciprat-cipratan air. Awas, jangan dicelupin ke dalam air guys. Nah buat detail lainnya, gue demen sama desain LED flash yang di belakangnya nih. Ada dua, cuma dibentuk kayak lambang petir gitu. Terus di frame kamera belakangnya juga dikasih aksen metal gitu. Bagus sih bentuknya, cuma dari gue ya nggak suka aja ada tulis-tulisan begini. Balik lagi lah ke selera ya. Nah terus buat back covernya juga ini tuh glass. Dan gue demen sih matte begini nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Dan sebenarnya gue lebih suka yang warna kuningnya. Ciri khas Poco banget. Tapi yang hitam ini ya nggak masalah juga sih. Karena ya buat orang-orang atau buat teman-teman yang nggak nyentrik ini kenanya kalem. Nah beralih ke kameranya. Depan kita tuh dikasih resolusi 20 megapiksel sensor Sony IMX596. Terus kamera belakangnya ada 3. Lensa utama 64 megapiksel Sony IMX686. Ultrawide-nya 8 megapiksel dan lensa 2 megapiksel makro. Kalau makro menurut gue masih agak-agak nggak penting sih. Cuma ya udahlah.
Nah, buat hasil kameranya gue suka kok ini dan bagus kalau di cahaya yang melimpah. Detailnya tuh dapet, potretnya juga rapi dan SDR-nya juga oke sekalipun backlight ya. Foto malam sama minim cahaya juga masih oke gue ngeliatnya. Tapi itu semua berlaku buat lensa utamanya aja. Kalau ke ultrawide beda gitu sih kualitasnya. Kelihatan lah ya kurang tajam. Cuma ya wajar lah, ukuran megapikselnya juga beda. Buat perekaman videonya, kamera belakang bisa sampai 4K 60 fps dan kamera depannya cuma mentok di 1080p 60 fps aja. Oke, ini adalah perekaman 4K-nya yang 60 fps dan ya bisa dilihat jalan kaki biasa aja, stabilnya ini trik lampu anginnya tuh. Ini 4K stabil. Pindah ke ultrawide nggak bisa, tapi kalau di zoom secara digital bisa. Mentoknya sampai 6 kali. Oke, ini perekaman video kamera depannya mentok di 1080p 60 fps aja yang gue cobain sekarang. Kayak yang udah-udah ya, handphone Cina tuh kebanyakan begitu deh. Kamera belakang sama kamera depannya itu jomplang itu lumayan. Padahal yang kamera belakangnya bisa nyampe 4K 60 fps. Di sini kamera depan ya 4K aja nggak nyampe. Jadi mentoknya cuma di 1080p 60 fps aja. Cuma kualitasnya sih bagus ini. Pokok keren-keren kali ini emang. Kalau seri F tuh emang menyenangkan. Apalagi pakai Snapdragon 8 Gen 1 lah ya. Ya udah pasti aman lah ini pokoknya buat teman-teman pakai lah. Kalau ada uangnya beli aja serius daripada ROG. Cakep ini. Lanjut. Oke, kalau ini perekaman video kamera belakangnya 1080p 60 fps naik delman ya. Sekalian dicek juga kondisi minim cahaya pada saat perekamannya kayak gini. Masih tetap bagus sih. Nggak diterangin, nggak gelap juga. Dan suaranya dari previewnya sih harusnya oke ya. Apalagi ini jalanannya konblok. Oh, kelihatan nggak sih? Nah tuh kelihatan ya, jalannya konblok. Jadi aslinya nih emang agak goyang-goyang bu. Nah, belakang ada kuda juga. Kesimpulannya, oke ini dengerin ya. Kalau teman-teman nyari HP kencang yang bisa buat main game dengan performa maksimal, baik itu performa handlingnya dengan adanya tombol L1 R1, baterainya yang luar biasa bagus baik pengecasan ataupun daya tahannya, terus juga speaker penempatannya yang benar, serta kameranya yang oke terlebih minim iklan ya di UI-nya, ini udah paling benar. Snapdragon 8 Gen 1 dengan harga yang paling terjangkau saat ini serta adanya garansi resmi Indonesia, ya nggak ada lagi sih pilihannya selain ya ini emang ya. Harganya emang nggak bisa gue bilang murah, harganya tuh ya 899.000 atau ya 9 juta lah. Tapi ini tuh merupakan harga yang termurah kalau teman-teman nyari spek dan performa yang maksimal ya. Balik lagi, mau lebih murah lagi ya ada, yaitu bikin sendiri aja guys. Segini aja paling cerita-cerita gue untuk pemakaian Poco F4 GT ini. Mumpung lagi di Bali jadi sekalian syuting aja iseng gini ya. Terima kasih banget pokoknya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di like, nggak usah di share, dan nggak usah juga di subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silakan share juga dengan teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.